Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam juga kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tema Islami, yaitu tentang memahami bahayanya pemahaman sekulerisme. Saya Akbar Ditya Ridani yang insya Allah tidak akan sendiri pada kesempatan kali ini. Saya akan ditemani oleh senior saya sekaligus juga aktivis muslim, Bang Jeki Purwanto. Assalamualaikum Bang Jeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar juga kabarnya Bang Jeki ini melalui Ramadan pertama bersama keluarga kecilnya. Baru Syawal lalu menikah, begitu ya Bang Jeki ya? Ya. Gimana rasanya perubahan sebelumnya jomblo dan sekarang sudah tidak jomblo lagi? Ya banyak perubahan lah, yang pastinya tidak sendiri lagi gitu. Masya Allah, semoga pemirsa di rumah yang masih sendiri Syawal ini mendapatkan jodohnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Jeki, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai pemahaman sekulerisme nih. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah sedikit banyak juga mengetahui atau juga mungkin ada yang belum tahu tentang pemahaman sekulerisme ini. Kita mulai dari apa sebenarnya sekulerisme itu, Bang Jeki? Begini Mas Akbar, kalau kita bicara tentang sekulerisme, itu pertama kita harus mengetahui secara definisi ya. Sebenarnya apa sih definisi daripada sekulerisme itu? Sekulerisme itu secara terminologi dia adalah sebuah pemahaman atau sebuah kepercayaan bahwa agama itu dan ajaran-ajaran spiritual itu tidak boleh mengikut atau tidak boleh ikut campur dalam urusan-urusan publik seperti itu atau urusan-urusan negara. Nah, atau lebih sederhananya antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial masyarakat itu tidak bisa disatukan. Nah, itu sebenarnya secara definisi terminologi. Kemudian kita juga bisa menarik ya dari sisi sosiohistori sebenarnya. Kalau secara sosiohistori Mas Akbar, sekularisme itu kan lahir sebagai jalan kompromi sebenarnya. Jalan tengah antara dua pemahaman ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang terjadi di Eropa pada saat itu. Jadi sebenarnya secara sosiohistori pun sekularisme itu bukan merupakan nilai-nilai yang lahir di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi dia lahir dari bangsa barat seperti itu ya. Secara sosiohistori tadi saya ingin sampaikan bahwa ada ekstrim kanan yang mengatakan bahwa semua hal dalam kehidupan ini harus diatur dengan nilai-nilai agama yang pada saat itu adalah nilai-nilai gereja Katolik ya. Nah, jadi harus sesuai dengan agama semuanya. Dan ini didukung oleh para tokoh-tokoh agamawan dan raja pada saat itu di Eropa. Kemudian ada golongan kiri kita sebut. Nah, yang pada saat itu bertolak belakang dengan pandangan yang pertama tadi. Yang kiri ini berpandangan dari para filsuf dan para pemikir pada saat itu bahwa antara kehidupan dunia dan agama ini tidak bisa disatukan, sehingga mereka berpandangan hegemoni agama itu tidak boleh kemudian mencampuri urusan dunia. Jadi urusan dunia ini harus diatur oleh manusia itu sendiri, tidak bisa diatur oleh raja dan gereja pada saat itu. Nah, itulah secara sosiohistori dan secara terminologi tentang sekularisme seperti itu. Mestinya definisi ini sudah clear di tengah-tengah masyarakat kita ya, tidak boleh kabur. Nah, itulah
sekularisme, Mas Akbar. Oke, ini yang menjadi menarik nih. Ada pemisahan antara agama dan juga kehidupan. Intinya Ya. seperti itu, sekulerisme. Nah, yang menjadi problem gitu Mas Jeki, ini tadi kan dikatakan bahwa pemahaman ini muncul dari Eropa, dari Barat, dari gereja. Yang mana artinya ini adalah sebuah pemahaman baru gitu ya. Yang mana itu di sebelumnya, terutama di kaum muslimin itu tidak pernah ada gitu. Nah, kemudian kenapa sekarang tren pemisahan agama dan kehidupan, contoh ya banyaklah masyarakat pada saat ini itu menyampaikan bahwa gak usah lah bawa-bawa agama gitu loh. Ya. Seolah-olah agama itu hanya ada di masjid seperti itu, tidak bisa dicampur adukan di tempat umum, di pemerintahan dan lain sebagainya. Seolah-olah hanya dikerdilkan seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi pemahaman sekulerisme ini kok bisa tumbuh berkembang di tengah-tengah kaum muslimin? Begini Mas Akbar, jadi sebuah ide atau sebuah gagasan itu sebenarnya tidak semuanya datang dari tengah-tengah masyarakat tersebut, termasuk sekularisme ini. Mengapa dia kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat muslim, itu sebenarnya saya ingin menarik ada sebuah sejarah mengatakan bahwa Jagokap itu seorang sosiolog politik Turki pada saat itu di sekitar tahun beliau itu meninggal di 1924-an. Nah, beliau itu menyampaikan dan mempopulerkan di Turki pada saat itu kan Turki masih kesultanan ya kan, yang menerapkan agama itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, beliau ini adalah sosiolog dan juga politikus Turki yang mempopulerkan sekularisme di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Yang artinya beliau menyampaikan bahwa kehidupan atau kekuasaan spiritual khilafah itu harus dipisahkan dengan kekuasaan khilafah dari sisi dunia. Jadi yang mengatur urusan-urusan publik, sosial, politik itu tidak boleh kesultanan secara spiritual. Jadi sultan secara spiritual dan sultan secara umum itu tidak boleh tergabung di dalam satu kesatuan. Nah, itulah awal kemudian sekularisme itu hadir di tengah-tengah kaum muslimin, karena pada saat itu tidak ada pemahaman seperti itu, karena di Turki Utsmani itu ya agama itulah yang menjadi standar kan, penentu hukum di tengah-tengah masyarakatnya pada saat itu, bahkan mengatur di seluruh dunia kan, yang menjadi bagian daripada negara Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu. Nah, kemudian diperparah dengan negara-negara muslim itu kan rata-rata dijajah oleh negara-negara barat kan. Betul. Nah, lewat penjajahan itu ide-ide itu kemudian secara perlahan masuk di tengah-tengah masyarakat muslim. Contoh masyarakat muslim Indonesia misalkan. Makanya di masa penjajahan kan ada sekolah sekolah umum yang dibentuk oleh kolonial dengan sekolah pondok pesantren kan. Betul. Nah, dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi budaya itu dibangun. Harusnya kan kalau kita bicara tentang orang muslim, kehidupan muslim pada saat itu ya cuma ada pondok pesantren kan. Betul. Orang sekolah ya belajar agama juga sekaligus. Tetapi karena adanya internalisasi daripada penjajah tadi, mereka membangun sekolah yang tidak ada pelajaran agamanya. Betul. Ya. Yang sekarang dikompromikan dengan ada pelajaran agama tapi sedikit gitu kan. Nah itu. Jadi pemisahan antara sekolah negeri dan sekolah agama itu aja itu merupakan hasil daripada sekularisasi daripada penjajah. Jadi penjajah itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan di tengah-tengah masyarakat itu hadir sekularisme seperti itu. Yang walaupun pada awalnya di jantungnya dulu kan ada politikus Turki tadi yang mengenalkan sekularisme sampai akhirnya kan runtuh daripada Turki Utsmani seperti itu. Baik. Berarti kesimpulan atau dari pertanyaan tadi, dari jawaban-jawaban Bang Jeki tadi, artinya di dalam pemahaman kaum muslimin itu tidak pernah ada sekulerisme, dan sekulerisme itu muncul pada abad mendekati keruntuhan dari peradaban Islam itu sendiri. Ya, dan juga atau dalam tanda kutip secara tidak langsung sekulerisme itu dipaksakan, yang akhirnya membuat pemahaman ini bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, benar sekali. Nah,
Berbicara mengenai pemahaman itu yang sudah banyak diadopsi oleh kaum muslimin dan juga sudah bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, pandangan Islam sendiri terhadap pemahaman sekulerisme ini, Bang Jiki, seperti apa? Kalau kita bicara tentang sekularisme dari sudut pandang Islam itu seperti apa ya kan? Mengapa bisa berkembang seperti itu? Jangan-jangan memang sebenarnya itu adalah berbanding lurus atau sesuai saja dengan pandangan Islam. Kalau kita melihat di dalam pesan baginda Rasulullah SAW gitu kan, bahwa ingatlah sesungguhnya Al-Quran dan kekuasaan itu akan berpisah seperti itu. Yang apabila datang masa itu, maka kita harus berpegang kepada Al-Quran seperti itu. Nah, jadi sebenarnya antara kekuasaan, antara kehidupan sosial politik masyarakat dengan Al-Quran, dengan syariat, memang akan terjadi berpisah antara keduanya, dan itu perkataan baginda Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tabrani seperti itu. Jadi jelas kalau memang hal itu terjadi, Rasulullah sudah menyampaikan solusinya. Mestinya kita tidak membiarkan atau tidak ikut di dalam pemisahan antara kekuasaan dengan Al-Quran, tetapi kita harus berpegang kepada Al-Quran. Nah, itu dari hadis Rasulullah SAW seperti itu. Di dalam surah Al-Maidah juga kan disampaikan sebenarnya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir seperti itu. Berarti orang yang tidak percaya kan? Betul. Orang yang tidak percaya dengan hukum yang Allah turunkan. Jadi dari sisi Rasulullah pun sudah sampaikan hal tersebut. Terus dari sisi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Maidah seperti itu, bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah orang kafir. Jadi kalau kita mengaku beriman, mestinya kita menjadikan semua standar hidup kita itu berdasarkan hukum yang Allah turunkan kan? Kan logikanya seperti itu. Maka bila ada pemahaman yang mengatakan bahwa agama tidak boleh menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial politik kita, maka bagaimana dengan surah Al-Maidah ini? Yang dimana Allah sampaikan orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia adalah orang yang kafir seperti itu. Kemudian Rasulullah pesankan ketika kekuasaan dan Al-Quran terpisah, maka bila kita hidup pada zaman itu, kita harus berpegang kepada Al-Quran. Jelas berarti pandangan Islam terhadap sekularisme itu bertolak belakang. Kita sebagai muslim mestinya harus menolak, bukan malah menerima dan menyebarluaskan sekularisme itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita seperti itu. Berarti artinya pemahaman sekulerisme ini tidak akan pernah relevan dengan agama Islam seperti itu ya. Kemudian ketika ini sudah terjadi begitu Bang Jiki, dan sudah banyak kaum muslimin juga yang terkontaminasi dengan pemahaman sekuler, apa sih dampak dan bahayanya yang bisa jadi menjadi pelajaran juga untuk kita agar lebih hati-hati dalam memiliki suatu pandangan tertentu? Begini Mas Akbar, jadi kalau kita bicara tentang bahaya daripada sekularisme itu, ada beberapa poin yang perlu kita lihat dari sudut pandang menilai bahayanya. Pertama, dari sisi kelahiran daripada sekularisme itu sendiri kan dia lahir menganggap bahwa manusia itu berhak untuk mengatur dirinya sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Jadi secara fitrah manusia itu tidak sesuai. Yang harusnya mengatur seorang hamba itu kan Tuhan, bukan hamba itu yang mengatur dirinya sendiri seperti itu. Itu secara logika saja, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Terus juga kalau kemudian urusan pembuatan aturan manusia itu diatur oleh manusia sendiri, kemarin kan lagi viral tuh, ternyata mereka itu mengambil langkah sesuai dengan pesanan juragannya. Betul. Ya memang seperti itu Mas Akbar, dimanapun manusia itu akan ada namanya sisi-sisi subjektivitas. Maka aturan yang dia buat pasti menguntungkan yang membuat, ya kan? Dan pasti ada yang dirugikan dari aturan tersebut. Jadi itulah dampak daripada atau bahayanya ketika aturan itu dibuat oleh manusia itu sendiri, bukan berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari sisi ekonomi,
yakni dia menghasilkan kapitalisme, ya kan? Nah, kehidupan kapitalistik ternyata juga berdampak, saya melihat dari dua sisi. Dari sisi misalkan kemiskinan, Bank Dunia itu di tahun 2017 merilis bahwa jumlah orang miskin di di dunia ini itu ada 10,7%, Mas Akbar. Berarti ada kurang lebih 700 juta orang lebih itu hidup di bawah kemiskinan dari sistem kapitalistik hari ini. Terus yang kedua, rumah tangga. Bagaimana sih kehidupan rumah tangga kalau di bawah naungan sekularisme kapitalistik ini? Nah, dari sisi keluarga, Mas Akbar, kita bisa lihat bahwa hasil daripada sistem kapitalisme yang bersumber dari paham sekularisme itu ternyata bukan keharmonisan yang dihasilkan. Mengapa, Mas Akbar? Karena ada 500 juta pasangan itu bercerai di tahun 2022 dan itu hanya di Indonesia. Dan trennya meningkat, Mas Akbar, 15% peningkatannya dari tahun 2021. Nah, berarti kan ada problem. Kehidupan kapitalisme itu membentuk rumah tangga, ya, gagal, ya kan? Kita bisa katakan gagal. 500 juta orang bercerai setiap bukan tahun angka itu yang kan sedikit. Iya, bukan angka yang sedikit. Dan itu hanya di Indonesia. Bagaimana dengan dunia? Seperti itu. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah tuh pernah berpesan pada kita bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Nah, ide sekularisme itu kan tidak datang dari kaum muslimin. Betul. Kalau kita kemudian mengikuti, mengadopsi dan mempraktikkan sekularisme di dalam kehidupan kita, berarti kita tidak sesuai dengan pesan Rasulullah tadi. Harusnya kita tidak ikuti, biar kita tidak menyerupai mereka. Nah, jadinya kan kita menyerupai mereka, gaya hidup mereka seperti itu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Pertama, korupsi merajalela, kemiskinan meningkat, perceraian di mana-mana seperti itu. Karena apa? Karena kita mengingkari pesan Rasulullah. Nah, seperti itu, Mas Akbar. Itulah bahaya kalau kaum muslimin itu mengadopsi paham-paham yang tidak datang dari diri mereka atau datang dari barat seperti itu. Oke, wah, naudzubillah ya. Begitu banyak sekali dampak buruk dari ketika kaum muslimin ini mengadopsi suatu pemahaman yang itu di luar daripada Islam. Nah, untuk saat ini kan pemahaman ini sudah katakanlah bercokol ya di tengah-tengah kaum muslimin, begitu Bang Jeki. Nah, kita sebagai kaum muslimin atau mungkin dulunya kita memiliki pemahaman sekulerisme juga. Nah, untuk mengantisipasi untuk agar supaya kita agar tidak terkena dampaknya atau kita bahkan berusahalah memperbaiki supaya dampak itu tidak semakin memburuk, itu seperti apa Bang Jeki? Cara menghindari agar kemudian kaum muslimin ini tidak berlarut-larut kemudian mengadopsi sekularisme yang rusak ini dan akan berdampak buruk terhadap kaum muslimin dalam jangka panjang seperti itu, maka yang mesti kita lakukan adalah memahamkan sebenarnya. Tidak ada cara lain. Karena kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW merubah kehidupan jahiliyah itu, ya, merubah kehidupan jahiliyah pada masa kaum Quraisy pada saat itu belum masuk Islam, kan beliau menyampaikan tidak dengan dengan teknik-teknik yang mungkin awam dari kita atau asing, tapi sebenarnya sederhana. Rasulullah itu dengan cara dakwah. Jadi memperbaiki orang itu hanya dengan cara dakwah. Pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai orang sadar. Apakah Rasulullah tahu sebenarnya ujung daripada buah daripada dakwah yang beliau sampaikan untuk merubah orang? Itu kan juga tidak tahu. Beliau malah berharapkan ke Taif. Namun pertolongan datang Madinah. Ternyata orang Madinah yang mudah memahami dan menerima Islam. Nah, termasuk menyadarkan umat ini dari sekularisme dengan cara dakwah, dan dakwah secara konsisten tanpa henti sampai berhasil. Dengan cara itu saja, tidak ada cara lain, Mas Akbar, untuk merubah persepsi umat hari ini agar terhindar dari sekularisme. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Bang Jeki, sebagai penutup gitu ya untuk pemirsa dakwah Kalteng dari tema kita, yaitu tentang bahayanya pemahaman sekulerisme. Itu seperti apa? Silahkan Bang Jeki. Jadi bahaya sekularisme itu tadi sudah saya sampaikan, mulai dari definisinya bahwa dia memisahkan antara kehidupan agama spiritual dengan kehidupan dunia sosial politik.
Dan pandangan ini bertentangan dengan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan tadi di awal, bahwa ingatlah sesungguhnya akan datang masa di mana Al-Quran dan kekuasaan itu dipisahkan dan kita disuruh memegang teguh Al-Quran. Jadi tidak ada pemisahan dalam Islam antara kehidupan agama, dimensi spiritual dengan dimensi dunia. Urusan sosial politik harus disatukan. Andaikan pun suatu saat terpisah seperti hari ini, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Seperti itulah para pemirsa dakwah Kalteng, kesimpulan materi kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jeki yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk para pemirsa dakwah Kalteng khususnya, boleh setelah ini nanti di-share dan juga jangan lupa di-like serta di-subscribe channel dakwah Kalteng agar siar dan dakwah serta pemahaman-pemahaman terkait kajian Islami bisa tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Saya Akbar Ridani selaku host dan juga pemandu bincang-bincang pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.